wabarakatuh. Saya Anissa Asmiyatun, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Madiun. Aksi nyata pemaparan berbagi praktik modul 1.4 disiplin positif. Fasilitator, Febriana. Pengajar praktik, Yuli Kasana. Calon guru penggerak, Anissa Asmiyatun. Berikut adalah video berbagi praktik aksi nyata disiplin positif modul 1.4 pada tanggal 30 Mei 2024. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan datang dulu deh. Bu, kami sudah angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir. Di sini izinkan saya akan berbagi praktik dengan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmatnya, hidayahnya hari ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sama Allah sehingga bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan lancar dan tidak ada halangan suatu aral apapun. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya mulai di dunia hingga nanti di yaumul kiamah. Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bu Anissa Asmiyatun. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Madiun. Di sini izinkan saya akan menyebarkan pemaparan dan penerapan pengalaman tentang disiplin positif, yaitu merupakan tugas aksi nyata dari modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Oke, bagaimana ibu-ibu kabarnya? Semuanya sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Oke, tepuk semangat. Oke, alhamdulillah meskipun jam rawan tetap semangat ibu-ibu. Terima kasih. Oke, langsung saja tentang budaya positif. Budaya positif ada kaitannya tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan di lingkungan sekolah sebagai pembiasaan rutin bagi seluruh warga sekolah. Tentunya berlaku untuk anak-anak juga untuk gurunya, seperti itu. Nah, di sini nanti saya akan memaparkan tentang konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada 5 posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan juga ada tentang segitiga restitusi. Next. Nah, yang pertama tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu adalah tentunya tentang pembelajaran, dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajar berdiferensiasi
sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sampingnya itu ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi, teman-teman? Ada 6. Oke, yang pertama tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi berkebinekaan global, ada dimensi gotong royong, ada dimensi kreatif, ada dimensi mandiri, dan ada dimensi bernalar kritis. Oke. Nah, sekarang tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama tentu ilusi guru mengontrol murid. Padahal yang bisa mengontrol murid itu bukanlah guru, tetapi murid itu sendiri yang harus mengontrol dirinya sendiri, harus mengontrol perilakunya sendiri, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tentu tidak, karena kalau kita sebagai posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak, tentunya anak itu terpengaruh terhadap psikologi anak. Mungkin anak akan menjadi tidak percaya diri, akan menjadi merasa gagal karena dia sudah berbuat kesalahan, dan seperti itu mungkin menjadi bisa diajak sama teman-temannya, bisa ditertawakan sama teman-temannya, itu yang akan mempunyai pengaruh yang negatif untuk anak itu sendiri. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin ini tidak selalu, tergantung positifnya seperti apa, penguatan yang seperti apa yang diberikan kepada anak atau murid. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tentu tidak, kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa tentu tidak boleh memaksa anak, bahwasanya sesuai dengan tujuan pendidikan berdasarkan KHD Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama. Tentunya di sini sebagai seorang guru adalah menuntun tumbuh kembang anak yang selalu berorientasi pada anak, berhamba pada anak. Jadi anak diberi kesempatan, kebebasan untuk berpotensi, untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kesenangannya, kesukaannya. Jadi seperti itu, diberi kebebasan. Jadi orang dewasa atau mungkin guru tidak boleh memaksa kehendak kita bahwa anak harus seperti ini, tidak. Jadi anak diberi kebebasan, diberi pilihan yang positif, seperti itu. Next. Oke. Mengubah paradigma, stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Ini teorinya menurut Stephen R. Covey, bahwa kesadaran akan paradigma yang ada sangat penting, betul sekali, untuk menyadari bahwa pendekatan stimulus respon cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Nah, di samping sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Realita kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol ada realita kebutuhan kita berbeda, betul? Betul, karena masing-masing manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Tentunya tidak sama untuk masing-masing antara si A dan si B. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, betul? Betul. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tentunya setiap orang juga mempunyai perpandangan yang tidak sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, betul? Betul, bahwasanya semua perilaku itu tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah buruk, bahwa itu adalah negatif. Tentunya kita sebagai seorang guru harus mengetahui sebabnya apa, masalahnya apa, kenapa anak berbuat kesalahan yang seperti ini. Jadi kita stabilkan dulu masalahnya seperti apa, kita validasi dulu, seperti itu.
Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini padahal menurut teori kontrol hanya kita sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tentunya bukan orang lain. Nah seperti itu. Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini kebalikan dari yang atas tadi, nggih. Tentu betul bahwa kita tidak boleh mengontrol orang lain, namun orang lainlah yang mempunyai wewenang, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai hak untuk mengontrol dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Padahal teori kontrol itu menyebut bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi istilahnya ada kolaborasi bahwa diberi pilihan antara si A dan si B seperti itu. Jadi pilihan A, pilihan B itu yang namanya ada pilihan kolaborasinya. Jadi tidak hanya satu pilihan saja. Kemudian model berpikir menang kalah. Model berpikir menang. Tentu, okay, semua orang pasti pengennya menang. Seperti itu. Next. Nah, sekarang kita bicara tentang disiplin positif. Oke, dari yang tadi mungkin sudah paham sebelum saya lanjutkan? Sudah? Oke, lanjut nggih. Nah, sekarang disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki nilai tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Sebenarnya untuk perilaku disiplin itu bisa muncul, ya, motivasi intrinsik yang bisa kita tumbuhkan dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak mengharapkan adanya motivasi eksternal atau dari luar. Jadi disiplin ini bisa kita tumbuhkan dari diri kita sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara dalam penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan, hukuman. Betul. Karena bahwasanya kalau anak berbuat sesuatu karena kita iming-iming dengan penghargaan, dengan hadiah, itu akan menyebabkan anak menjadi tergantung terhadap hadiah. Mungkin kalau tidak dikasih hadiah, anak tidak melakukan kegiatan yang kita inginkan seperti itu. Jadi itu istilahnya harus dihindari, seperti itu. Jadi jangan dibiasakan anak diberi hadiah atau mungkin imbalan yang terus menerus seperti itu. Kemudian seorang guru memiliki tujuan untuk menciptakan disiplin diri, betul, pada anak-anak dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, betul. Jadi nilai-nilai dalam kebajikan universal itu nanti bisa diterapkan di saat guru dan anak membuat suatu keyakinan kelas seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Nah ini tentunya nilai-nilai kebajikan universal itu yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang, perbedaan agama, suku, ras, dan bahasa. Nah, di sini ada tentang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada nilai berkebinekaan global, ada nilai gotong royong, kreatif, benar kritis. Nah, dari 6 ini saya tandai merah kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ia merupakan dimensi profil pelajar Pancasila. Gitu. Kemudian ada nilai kebajikan selanjutnya, ada nilai jujur, disiplin, kerjasama, sopan santun, toleransi, tanggung jawab, menghargai orang lain, rajin, percaya diri, dan sabar. Dari nilai-nilai kebajikan ini bisa kita terapkan di dalam pembiasaan anak setiap hari. Jadi nilai-nilai ini bisa diterapkan ke pembiasaan setiap hari, bisa juga waktu kita membuat suatu keyakinan kelas ketika kegiatan pembelajaran di kelas dilaksanakan. Dengan nilai-nilai ini yang tertanamkan pada anak, tentunya anak arahnya akan mesti mempunyai karakter yang positif, menjadi anak yang berakhlak karimah, yang tahu nilai, bisa membedakan bahwa ini baik dan ini tidak baik, seperti itu.
Nah, selanjutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya setiap manusia, baik itu individu, orang dewasa maupun anak-anak itu mempunyai kebutuhan dasar yang sama. Intinya adalah yang pertama adalah kebutuhan tentang bertahan hidup. Mungkin kaitannya dengan adanya pemberian sandang, pangan, papan, kemudian kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, keselamatan, dan sebagainya. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima. Nah, itu istilahnya bahwa seseorang itu mempunyai kebutuhan akan diterima di lingkungan keluarga, diterima di lingkungan sekolah, diterima di lingkungan masyarakat, diakui seperti itu. Kemudian tentunya membutuhkan suatu perhatian, kasih sayang, kemudian penghargaan dan sebagainya. Kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini orang juga mempunyai penguasaan, bahwa dia mempunyai kebutuhan untuk bisa menjadi pemimpin seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar akan kebebasan. Nah, kebebasan di sini maksudnya adalah orang itu mempunyai kebebasan, dalam artian misalnya bebas untuk memilih yang kita sukai, bebas untuk bermain, bebas untuk berimajinasi, bebas untuk berkreatif dan sebagainya. Bebas untuk misalnya melakukan kegiatan ini, kegiatan itu seperti itu. Jadi mempunyai kebebasan, tidak dipaksa oleh orang lain dan tidak ditentukan oleh orang lain seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah, apakah ini juga penting tentu betul bahwa kesenangan itu perlu melekat pada diri kita, bahwasanya baik itu orang dewasa maupun anak-anak itu pasti membutuhkan kesenangan. Misalnya waktu bermain, apa yang didapatkan anak tentunya adalah rasa senang karena dia bisa bermain dengan teman-temannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Menurut teori kontrol manusia itu ada dua, motivasi intrinsik, ada juga motivasi ekstrinsik. Nah, ini ada perbedaan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya, bahwa seseorang itu pasti mempunyai nilai kebajikannya masing-masing, mulai dari nilai tadi jujur, tanggung jawab dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa kita tumbuhkan, bisa kita bangun pada diri kita sendiri. Jadi tidak ada pengaruh atau mungkin ajakan dari faktor luar seperti itu. Jadi bisa kita tanamkan pada diri kita sesuai dengan kesadaran kita sendiri seperti itu. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mungkin dengan adanya konsekuensi hukuman karena tidak taat terhadap aturan, karena melakukan kesalahan. Nah, akhirnya juga dihukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik yang perlu dihindari karena ada pihak kedua dan ketiga seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, nah itu mungkin misalnya seorang anak mau melakukan ini karena ada imbalan atau penghargaan yang diberikan misalnya oleh ibunya, oleh gurunya seperti itu. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Sebenarnya bahwasanya teori kontrol kita sebagai seorang guru, biasanya kalau memberikan hadiah atau imbalan itu mungkin juga sedikit perlu dihindari juga, karena nanti seperti tadi efeknya juga dampaknya akan negatif. Jadi anak itu akan menjadi tergantung, tergantung terhadap hadiah atau penghargaan yang kita berikan. Jadi anak kalau tidak diberi hadiah, tidak diberi imbalan, anak tidak akan mau melakukannya seperti itu. Nah, ini tentang kedisiplinan itu ada 3, disiplin dalam bentuk hukuman, ada juga yang disiplin dalam bentuk konsekuensi, ada disiplin yang dalam bentuk restitusi. Nah, sekarang dari yang pertama, nah ini disiplin dalam bentuk hukuman itu seperti apa? Ini ciri-cirinya, mungkin sifatnya mendadak, tiba-tiba. Nih, betul Ini maksudnya bahwa seseorang, misalnya guru hari ini, dia sebenarnya tidak mempunyai rencana untuk menghukum muridnya.
Nah, ini yang namanya sifatnya mendadak. Lah, tiba-tiba ada murid yang datangnya terlambat. Misalnya dia dihukum membersihkan kelas atau membersihkan halaman. Itu kan sifatnya mendadak dan tiba-tiba. Jadi tidak ada rencana sebelumnya, seperti itu. Murid tidak dilibatkan, betul, karena murid tidak diberi pilihan kenapa kamu terlambat, langsung saja dihukum. Tentunya itu adalah tidak boleh seperti itu, karena murid tidak dilibatkan, sebagai seorang guru tidak mencari sebabnya dia terlambat apa, alasannya apa, mungkin seperti itu. Mungkin hukuman bisa berupa fisik, bisa berupa psikis, tentunya kita sebagai seorang guru harus betul-betul dihindari untuk menjadi posisi sebagai penghukum, karena itu sangat-sangat berdampak negatif bagi anak. Mungkin anak akan menjadi down, akan menjadi tidak semangat untuk belajar, akan merasa sakit hati, mungkin akhirnya berakibat menjadi benci terhadap gurunya. Saya nggak suka dengan guru itu, dia sering memarahi saya, sering menghukum saya. Akhirnya kan timbul nilai-nilai yang negatif pada diri anak, seperti itu. Kemudian konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi itu seperti apa? Nah, itu tentunya adalah terencana, sudah disepakati, disepakati oleh guru, oleh murid, oleh warga sekolah. Nah, itu berarti kan istilahnya sudah merupakan suatu kesepakatan kelas, suatu peraturan yang berlaku untuk semua warga sekolah. Yang kedua, murid dibuat tidak nyaman, itu tentu betul, karena dengan melanggar dia pasti akan menerima konsekuensinya yang didapat seperti apa. Sikap guru selalu memonitor, betul, sebagai pemantau, diingatkan terus biasanya. Misalnya anak terlambat 10 menit, kenapa kamu terlambat 10 menit? Nah, misalnya konsekuensinya apa kalau kamu terlambat 10 menit misalnya? Berarti nanti sewaktu jam istirahat, kamu tidak boleh istirahat, tidak boleh bermain di luar. Kamu harus mengerjakan tugas selama 10 menit untuk menggantikan keterlambatan kamu tadi pagi. Seperti itu, karena itu sudah merupakan konsekuensi dan itu berlaku untuk murid. Oke. Terus kemudian disiplin dalam bentuk restitusi itu seperti apa? Nah, ini yang ketiga, ini yang mempunyai nilai yang sangat positif dan perlu diterapkan oleh semua guru, tentunya tentang proses menciptakan murid untuk menyelesaikan masalahnya. Tentunya ada proses kolaborasi. Di dalam restitusi ini artinya setiap murid yang melakukan kesalahan, jadi seorang guru tidak boleh harus langsung menghukum, langsung diberi konsekuensi, tidak. Jadi seorang guru di dalam segitiga restitusi nanti ada yang poin menstabilkan identitas, kemudian validasi akan kesalahan, kemudian meyakinkan kembali akan keyakinan. Jadi kita tanya dulu sebabnya kenapa anak melakukan kesalahan seperti itu, masalahnya apa, alasannya apa, kita cari dulu, kita stabilkan dulu masalah perilaku anak. Terus kemudian kita validasi, kenapa kamu melakukan kesalahan itu, bahwa sebenarnya orang itu membuat kesalahan itu wajar, ya, bahwa setiap orang itu membuat kesalahan wajar dan tidak semua orang itu membuat kesalahan yang fatal. Nah, misalnya kita validasi, bisakah kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, kita beri pilihan restitusi tadi, ya. Misalnya bisa. Kita kembalikan lagi, dengan cara apa kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Misalnya di kelas, misalnya ini waktu kegiatan pembelajaran, mungkin ada yang bertengkar, ada yang rebut-rebutan mainan, mungkin juga sering terjadi seperti itu teman-teman di kelas. Sering Oke, sering. Nah, itu tentunya kan sebelumnya ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas mungkin tentang nilai yang diterapkan apa, misalnya tentang saling menghargai, kemudian nilai tentang antri saat bermain dengan tertib. Nah, kenapa kok anak kok berebutan? Mungkin tetap ada alasannya seperti itu. Nah, bagaimana cara kamu untuk meyakinkan kelas bahwa supaya kamu bisa saling menghargai teman-temanmu? Nah, mungkin solusinya adalah
dengan bermain dengan tertib Bunda, mungkin seperti itu, dengan tidak berebut mainan, mungkin seperti itu, kemudian sabar menunggu antrian Bunda, mungkin seperti itu adalah solusi yang akan diberikan oleh anak. Nah, ini tergantung dari perilaku anaknya seperti apa. Jadi masing-masing perilaku dan masalah tentunya mempunyai penyelesaian yang berbeda, seperti itu. Next. Nah, ini ya tentang 5 posisi kontrol guru. Itu apa saja? Nah, ini guru adalah sebagai penghukum, tentu tidak, nggih. Kemudian guru pembuat merasa bersalah. Kemudian guru menjadi teman untuk anak-anak. Kemudian guru menjadi pemantau dan posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, sebagai penghukum tentunya seperti tadi bahwasanya insya Allah tidak, nggih, posisi sebagai penghukum tentu tidak diterapkan oleh guru-guru di sini, seperti itu, nggih. Posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga maksudnya juga negatif, nggih, tidak boleh diterapkan kepada anak, bahwasanya anak kalau dibuat merasa bersalah, misalnya kamu itu loh nak tiap hari kok terlambat terus. Apa kamu tidak kasihan sama bunda? Nah, coba seperti itu. Tiap hari kamu terus yang terlambat. Nah, itu kan anak akan menjadi merasa bersalah, seolah-olah dia gagal karena tidak bisa datang tepat waktu, tidak bisa disiplin. Kenapa kok tidak seperti teman-temannya yang bisa berangkat pagi, yang selalu datang lebih awal dan tidak pernah terlambat. Kemudian posisi guru sebagai teman. Nah, ini boleh, namun masih pada tingkat wajar. Karena posisi guru sebagai teman ini itu biasanya dampaknya adalah mungkin anak akan kurang bisa menghargai seorang guru. Karena merasa bahwa menganggap gurunya adalah teman, okay. Bahwa gurunya adalah teman. Kadang itu kalau itu merasa mempunyai posisi yang sama, jadi mungkin anak sedikit kurang bisa menghargai gurunya, mungkin dengan memanggil gurunya dengan panggilan mungkin yang tidak sesuai dengan namanya dan seperti itu. Akhirnya sikap menghargai dan menghormatinya antara murid dengan guru tentu adalah kurang, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau. Nah, pemantau ini adalah guru itu memantau perilaku anak, apa yang dilakukan oleh anak. Mungkin kaitannya dengan konsekuensi tadi, seperti itu. Sebagai manajer. Nah, ini sebagai manajer. Sebenarnya guru itu kalau sudah memposisikan diri sebagai manajer, itu otomatis sudah mempunyai peran sebagai teman, juga sebagai memantau, seperti itu. Jadi anak diberi pilihan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Next. Nah, kita bicara tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Betul? Betul. Kemudian ini tujuannya adalah mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Betul? Betul. Tujuan berikutnya adalah mampu meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, itu dengan adanya keyakinan kelas, dengan kondisi kelas yang kondusif, aman, menyenangkan, tentu motivasi belajar anak, semangatnya belajar anak tentu akan meningkat. Jadi anak lebih konsentrasi dan fokus terhadap kegiatan pembelajaran. Terciptanya kondisi kelas yang nyaman dan kondusif, betul sekali. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan anak, tentu anak akan mematuhi, dia akan tertib terhadap keyakinan kelas yang sudah dipatuhi. Dengan mematuhi keyakinan kelas tentunya kelas juga akan menjadi nyaman dan kondusif karena anak-anak bisa bermain dengan teratur, bisa belajar dengan konsentrasi, tidak ada yang mengganggu temannya, adanya saling perilaku menghargai dan menghormati sesama, tidak ada yang saling membuli,
tidak ada yang bertengkar dan sebagainya. Itu juga akan mewujudkan terciptanya kondisi kelas yang nyaman dan kondusif. Menumbuhkan perilaku tanggung jawab. Nah, ini maksudnya bahwa dengan nilai-nilai universal yang kita buat menjadi suatu keyakinan kelas, tentu akan menumbuhkan perilaku tanggung jawab. Jadi anak itu akan terbiasa untuk tanggung jawab terhadap tugasnya. Bahwasanya misalnya selesai belajar, mungkin buku, pensil ditempatkan sesuai tempatnya. Kemudian setelah bermain, setelah melakukan kegiatan apa, itu tentu bahan dan alatnya istilahnya dibereskan, dirapikan bareng-bareng dengan teman-temannya sesuai dengan tempatnya. Itu merupakan perilaku tanggung jawab. Jadi itu akan bisa menumbuhkan perilaku tanggung jawab pada diri anak itu sendiri. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif. Betul, karena dengan nilai-nilai universal dalam disiplin positif, dalam keyakinan kelas yang sudah diterapkan, tentu terciptanya lingkungan belajar yang positif. Next. Nah, sekarang ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Nah, mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, monggo Bunda Se. Menurut saya, mengapa diberi nama keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut saya, kalau keyakinan kelas itu kita gali dari anak-anak, bukan semata-mata guru yang memutuskan, tapi kita kesepakatan bersama, kita gali sesuai dengan pengetahuan anak, sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan hari ini. Sebenarnya lebih hampir sama sih peraturan, tapi kalau peraturan itu kan guru yang membuat, tapi keyakinan adalah dari murid, kita menggali dari murid dan kita sepakati bersama, jadi antara guru dan juga murid. Terima kasih. Betul sekali. Oke. Bahwasanya keyakinan kelas itu memang adalah merupakan suatu kesepakatan yang disepakati oleh kelas itu sendiri, oleh guru juga oleh murid. Kalau peraturan itu mungkin sifatnya umum, misalnya contoh, pakailah helm saat berkendaraan. Nah, itu mungkin ajakan benar ajakan untuk yang positif. Namun kan sifatnya umum. Jadi tidak misalnya orang kan tetap mempunyai kesadaran bahwa memakai helm itu adalah penting karena apa nilai yang didapat tentu tentang keselamatan, tentang keamanan. Ini yang betul. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di kelas, betul, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan universal tadi, nggih. Nah, sedangkan peraturan itu merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh satuan pendidikan untuk mengatur perilaku siswa agar menjadi lebih baik. Mungkin adanya kalimat tentang adanya kalimat negatif, larangan dan sanksi itu nggih. Jadi misalnya anak tidak boleh berkata ini, anak dilarang seperti ini, sanksinya nanti apa? Ini kaitannya dengan konsekuensi dan apa itu peraturan yang berlaku untuk seluruh warga sekolah, itu sifatnya umum. Kemudian keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kalimat positif mudah diingat, betul. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal karena adanya nilai-nilai kebajikan, itu adalah ciri-ciri dari keyakinan kelas. Sedangkan peraturan kelas itu bersifat rinci atau konkret, istilahnya biasanya berupa tata tertib, tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Mungkin bisa mungkin ditempel di papan pengumuman dan sebagainya. Jadi peraturan yang sudah dibuat oleh lembaga atau satuan pendidikan itu wajib dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, baik guru, baik siswa maupun orang tua murid. Nah, seperti itu. Cirinya ini untuk peraturan bersifat rinci atau konkret, adanya kalimat negatif. Jadi ada larangan-larangan tadi, ada sanksi kalau misalnya tidak taat, adalah sanksinya seperti ini dan sebagainya. Oke, next. Nah, sekarang kita menginjak ke segitiga restitusi.
Segitiga restitusi itu adalah suatu proses ya, proses yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di dalam segitiga restitusi ada 3 poin. Yang pertama tentang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas itu tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang negatif yang dibuat supaya anak bisa reflektif. Seperti contoh ini, guys. Dalam menstabilkan identitas, guys, setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita validasi tindakannya seperti apa. Nah, kamu terlalu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, tentunya kamu senang deh sudah bisa melakukan perilaku seperti itu. Itu kita validasi dulu kesalahan anak. Kemudian kita beri restitusi prosesnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kemudian kita kaitkan dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tadi? Kita tanyakan, kita ingatkan. Tentu anak pasti sudah paham karena sebelumnya anak sudah dikasih tahu, sudah diberi kesempatan bahwa kita akan mempunyai kesepakatan keyakinan kelas yang seperti ini yang harus dipatuhi oleh anak dan juga guru di kelas itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, kita kasih kesempatan karena kita sebagai posisi guru sebagai manajer tentu memberi kesempatan kepada anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Next. Nah ini guys, nih di dalam segitiga restitusi yang tadi pertama menstabilkan identitas. Nah ini membuat kesalahan sesuatu yang wajar, betul. Manusia tidak akan sempurna, betul. Tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Kita bisa memperbaiki kesalahan, betul, bahwa seseorang itu pasti mempunyai kemampuan untuk bisa memperbaiki kesalahan sendiri, mempunyai kesadaran untuk memperbaiki dirinya. Saya tidak menanyakan kesalahan, tapi fokus memperbaiki kesalahan. Jadi anak tidak boleh ditekan bahwa disalahkan kamu yang melakukan, tidak. Jadi kita beri kesempatan anak untuk bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian pada poin validasi tindakan yang salah. Oke, kamu bisa bertindak gegabah lagi. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan. Betul, karena anak itu kalau melakukan suatu tindakan, suatu perilaku itu pasti ada alasannya. Betul. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu, betul, misalnya bertengkar. Kenapa kamu kok bertengkar? Kenapa mungkin si A tadi kamu dorong, kamu tendang, kenapa? Mungkin jawabannya anak akan berbeda, mungkin punya jawaban karena saya tadi mau dipukul, misalnya mau dipukul si A, kemudian untuk mempertahankan diri saya, akhirnya si A saya dorong bunda. Itu adalah alasan dari si anak tersebut. Jadi punya alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Nah itu ada bentuk suatu tindakan untuk mempertahankan dirinya seperti itu supaya tidak disakiti oleh temannya. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu lebih baik lagi. Betul, bahwasanya anak itu selalu juga diingatkan bahwa antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Diingatkan dengan bahwa ini adalah salah, bahwa ini adalah betul. Jadi anak selalu diberi pemahaman supaya anak bisa lebih mengerti. Kemudian menanyakan keyakinan, betul. Apa yang diyakininya sebelumnya tentu sudah disepakati tadi bahwa setiap guru dan anak sebelum melakukan kegiatan di kelas tentu sudah mempunyai keyakinan kelas yang disepakati di kelas itu sendiri.
Nilai keyakinan apa yang telah disepakati? Kita ingatkan lagi. Keyakinan kelas tadi, nilai-nilai universal apa yang diterapkan yang harus dipatuhi oleh anak ketika kita buat keyakinan kelas? Kita ingatkan lagi. Misalnya bermain dengan tertib, Bunda. Betul. Apalagi nilainya mungkin harus saling menghargai, saling menghormati ketika bermain, Bunda. Betul. Apalagi kemudian tidak boleh bertengkar, tidak boleh berebut, Bunda. Betul. Apalagi mungkin harus saling kerjasama, Bunda. Betul, itu adalah nilai-nilai yang bisa diterapkan di dalam keyakinan kelas. Nilai-nilai positif yang harus diterapkan dan harus diyakini oleh anak-anak. Seperti apa gambaran kelas yang ideal? Tentunya adalah kelas yang kondisi yang aman, nyaman, menyenangkan, dan kondusif. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini juga anak juga diberi pertanyaan seperti ini biar dia bisa menerapkan bahwa saya ingin menjadi seperti ini loh, Bunda. Seperti itu, Bunda. Nah, itu. Next. Nah, sekarang ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Nah, mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, monggo Bunda C. Menurut saya, mengapa diberi nama keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut saya, kalau keyakinan kelas itu kita gali dari anak-anak, bukan semata-mata guru yang memutuskan, tapi kita kesepakatan bersama, kita gali sesuai dengan pengetahuan anak, sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan hari ini. Sebenarnya lebih hampir sama sih peraturan, tapi kalau peraturan itu kan guru yang membuat, tapi keyakinan adalah dari murid, kita menggali dari murid dan kita sepakati bersama, jadi antara guru dan juga murid. Terima kasih. Betul sekali. Oke. Bahwasanya keyakinan kelas itu memang adalah merupakan suatu kesepakatan yang disepakati oleh kelas itu sendiri, oleh guru juga oleh murid. Kalau peraturan itu mungkin sifatnya umum, misalnya contoh, pakailah helm saat berkendaraan. Nah, itu mungkin ajakan betul benar ajakan untuk yang positif, namun kan sifatnya umum. Jadi tidak misalnya orang kan tetap mempunyai kesadaran bahwa memakai helm itu adalah penting karena apa nilai yang didapat tentu tentang keselamatan, tentang keamanan. Ini ya, betul. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di kelas, betul, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan universal tadi, nggih. Nah, sedangkan peraturan itu merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh satuan pendidikan untuk mengatur perilaku siswa agar menjadi lebih baik. Mungkin adanya kalimat tentang adanya kalimat negatif, larangan dan sanksi itu ya. Jadi misalnya anak tidak boleh berkata ini, anak dilarang seperti ini, sanksinya nanti apa? Ini kaitannya dengan konsekuensi dan apa itu peraturan yang berlaku untuk seluruh warga sekolah, itu sifatnya umum. Kemudian keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kalimat positif mudah diingat, betul. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal karena adanya nilai-nilai kebajikan, itu adalah ciri-ciri dari keyakinan kelas. Sedangkan peraturan kelas itu bersifat rinci atau konkret, istilahnya biasanya berupa tata tertib, tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Mungkin bisa mungkin ditempel di papan pengumuman dan sebagainya. Jadi peraturan yang sudah dibuat oleh lembaga atau satuan pendidikan itu wajib dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, baik guru, baik siswa maupun orang tua murid. Nah, seperti itu. Cirinya ini untuk peraturan bersifat rinci atau konkret, adanya kalimat negatif. Jadi ada larangan-larangan tadi, ada sanksi kalau misalnya tidak taat, adalah sanksinya seperti ini dan sebagainya. Oke, next. Nah, sekarang kita menginjak ke segitiga restitusi.
Segitiga restitusi itu adalah suatu proses ya, proses yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di dalam segitiga restitusi ada 3 poin. Yang pertama tentang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas itu tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang negatif yang dibuat supaya anak bisa reflektif. Seperti contoh ini, guys. Dalam menstabilkan identitas, guys, setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita validasi tindakannya seperti apa. Nah, kamu terlalu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, tentunya kamu senang deh sudah bisa melakukan perilaku seperti itu. Itu kita validasi dulu kesalahan anak. Kemudian kita beri restitusi prosesnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kemudian kita kaitkan dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tadi? Kita tanyakan, kita ingatkan. Tentu anak pasti sudah paham karena sebelumnya anak sudah dikasih tahu, sudah diberi kesempatan bahwa kita akan mempunyai kesepakatan keyakinan kelas yang seperti ini yang harus dipatuhi oleh anak dan juga guru di kelas itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, kita kasih kesempatan karena kita sebagai posisi guru sebagai manajer tentu memberi kesempatan kepada anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Next. Nah ini guys, ini di dalam segitiga restitusi yang tadi pertama menstabilkan identitas. Nah ini membuat kesalahan sesuatu yang wajar, betul. Manusia tidak akan sempurna, betul. Tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Kita bisa memperbaiki kesalahan, betul, bahwa seseorang itu pasti mempunyai kemampuan untuk bisa memperbaiki kesalahan sendiri, mempunyai kesadaran untuk memperbaiki dirinya. Saya tidak menanyakan kesalahan, tapi fokus memperbaiki kesalahan. Jadi anak tidak boleh ditekan bahwa disalahkan kamu yang melakukan, tidak. Jadi kita beri kesempatan anak untuk bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian pada poin validasi tindakan yang salah. Oke, kamu bisa bertindak gegabah lagi. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan, betul. Karena anak itu kalau melakukan suatu tindakan, suatu perilaku itu pasti ada alasannya. Betul. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu, betul. Misalnya bertengkar, kenapa kamu kok bertengkar? Kenapa mungkin si A tadi kamu dorong, kamu tendang, kenapa? Mungkin jawabannya anak akan berbeda, mungkin punya jawaban karena saya tadi mau dipukul, misalnya mau dipukul si A, kemudian untuk mempertahankan diri saya, akhirnya si A saya dorong bunda. Itu adalah alasan dari si anak tersebut. Jadi punya alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Nah itu ada bentuk suatu tindakan untuk mempertahankan dirinya seperti itu supaya tidak disakiti oleh temannya. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu lebih baik lagi. Betul, bahwasanya anak itu selalu juga diingatkan bahwa antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Diingatkan dengan bahwa ini adalah salah, bahwa ini adalah betul. Jadi anak selalu diberi pemahaman supaya anak bisa lebih mengerti. Kemudian menanyakan keyakinan, betul. Apa yang diyakininya sebelumnya tentu sudah disepakati tadi bahwa setiap guru dan anak sebelum melakukan kegiatan di kelas tentu sudah mempunyai keyakinan kelas yang disepakati di kelas itu sendiri.
Nilai keyakinan apa yang telah disepakati? Kita ingatkan lagi. Keyakinan kelas tadi, nilai-nilai universal apa yang diterapkan yang harus dipatuhi oleh anak ketika kita buat keyakinan kelas, kita ingatkan lagi. Misalnya bermain dengan tertib Bunda, betul. Apalagi nilainya mungkin harus saling menghargai, saling menghormati ketika bermain Bunda, betul. Apalagi kemudian tidak boleh bertengkar, tidak boleh berebut Bunda, betul. Apalagi mungkin harus saling kerjasama Bunda, betul. Itu adalah nilai-nilai yang bisa diterapkan di dalam keyakinan kelas, nilai-nilai positif yang harus diterapkan dan harus diyakini oleh anak-anak. Seperti apa gambaran kelas yang ideal? Tentunya adalah kelas yang kondisi yang aman, nyaman, menyenangkan, dan kondusif. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini juga anak juga diberi pertanyaan seperti ini biar dia bisa menerapkan bahwa saya ingin menjadi seperti ini loh Bunda, seperti itu Bunda. Nah, itu. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Ada yang ditanyakan dari apa yang sudah saya paparkan di depan tadi? Mungkin satu atau dua ada yang mau mewakili? Monggo, waktu saya persilakan. Ada yang bertanya mungkin terkait materi ini tadi? Oke, Bunda Hasil lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Anissa yang sudah memberikan waktu saya untuk bertanya. Saya akan bertanya terkait dengan materi yang disiplin positif. Bisa di-scroll ke materi disiplin positif. Oke. Yang terkait disiplin positif. Oke. Nah, disiplin positif di sini yang saya tangkap adalah bagaimana penerapan kepada murid. Yang ingin saya tanyakan bagaimana penerapan disiplin positif itu kita terapkan kepada sesama rekan guru. Karena bagaimanapun ketika kita di lingkungan sekolah tidak hanya dengan murid saja, tapi kita juga kolaborasi dengan rekan sejawat. Terima kasih. Yang bertanya sebelum saya jawab dari pertanyaan Bunda Asih, atau mungkin nanti setelah jawab baru ada lagi yang mau bertanya seperti itu, gimana? Ya, nanti pertanyaan. Oke. Ya, betul. Bahwasanya tentang disiplin itu, bahwasanya sesuatu itu yang bahwa satuan pendidikan itu sudah mempunyai satu SOP, biasanya peraturan yang harus ditaati oleh anak. Tentunya bahwa kita sebagai seorang guru, kalau kita sesama guru tentunya harus bisa menjadi teladan yang baik, juga harus bisa menjadi contoh. Nah, misalnya tentang disiplin bahwa datang tepat waktu, seperti itu. Misalnya si Bunda AC ini setiap hari datangnya selalu tepat waktu, dia tidak pernah terlambat, kecuali kalau ada alasan atau mungkin kepentingan yang mendadak. Si misalnya lagi si Bunda Ani, nah ini tiap hari ini misalnya telat terus mungkin 10 menit, 15 menit selalu terlambat. Dari kedua nilai ini kan sudah didapat bahwasanya si Bunda AC sudah menerapkan nilai positif tentang kedisiplinan, tentang berkomitmen, tentang hadir tepat waktu. Sedangkan si Bunda Ani tentunya belum menerapkan tentang perilaku disiplin. Nah, bagaimana yang mau kita lakukan? Tentunya satu, Bunda AC memberikan contoh yang baik kepada Bunda Ani, kemudian memberi pemahaman kepada Bunda Ani tentang pentingnya disiplin positif, bahwa seorang figur guru kita ingatkan lagi bahwa di dalam peran guru menurut KHD Ki Hajar Dewantara adalah dalam trilogi pembangunan itu adalah ada 3 poin ing made sang tulodo ing arsa bangun karso tuturi handa yani, bahwasanya seorang guru di depan ada sebagai teladan contoh. Jadi
Selain memberi contoh yang baik kepada anak, juga tentunya memberi contoh yang baik untuk teman-temannya sesuai dengan nilai peran guru penggerak, bahwasanya bisa menggerakkan temannya untuk bisa menuju ke hal yang positif seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Nasir. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo, satu lagi. Monggo, siapa yang mau bertanya lagi? Betul enten? Oke, yaudah kita lanjut ke berikutnya nggih. Nah, oke next. Nah, refleksi diri sendiri yuk. Nah, ini nggih. Di situ ada 5 pertanyaan, nggih. Nanti teman-teman bisa memilih salah satu. Sekiranya pengen nomor berapa yang ingin dijawab. Jadi tidak harus semuanya. Nanti bisa memilih, bisa nomor 1, bisa nomor 2, bisa nomor 3, bisa nomor 4, bisa nomor 5. Yang pertama tentang nilai kebajikan apa yang sudah melekat pada diri Anda. Tentunya panjenengan semua sudah mempunyai gambaran. Kira-kira selama ini nilai positif apa, nilai-nilai universal apa yang sudah melekat pada diri saya. Oh, saya orangnya tanggung jawab. Saya senang berkomitmen, saya orangnya disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Itu juga nilai pada diri panjenengan. Kemudian kebutuhan dasar apa yang saat ini Anda penuhi? Tentunya tadi ada berapa? Ada 5 tentang kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang akan diterima, kebutuhan penguasaan, kemudian kesenangan, dan kebutuhan. Iya, betul. Terus kemudian posisi kontrol yang seperti apa yang sudah Anda lakukan kepada murid-murid Anda? Apakah Anda sebagai penghukum? Apakah Anda sebagai teman? Apakah Anda sebagai manajer? Apakah Anda sebagai pemantau? Apakah Anda sebagai apa? Oke, kita buka lagi tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini posisi seperti apa yang sudah Anda terapkan? Ini ya, pembuat merasa bersalah. Nah, apakah dia sebagai penghukum? Tentu tidak. Sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Oke, next. Dari 5 kontrol ini mungkin yang ada pada diri Anda, nilai kontrol yang seperti apa? Mungkin panjenengan sudah bisa menilai dan sudah bisa refleksi pada diri panjenengan. Oke, kemudian keyakinan kelas apa yang sudah Anda terapkan bersama murid-murid Anda saat panjenengan mengajar di kelas? Mungkin keyakinan kelas tentang perilaku, tanggung jawab, kerjasama, dan sebagainya. Kemudian restitusi apa yang sudah Anda lakukan di dalam mengontrol perilaku murid Anda? Tadi ada 3 menstabilkan identitas, kemudian meyakinkan akan keyakinan, kemudian validasi akan tindakan, seperti itu. Oke, dari 5 ini, siapa yang pengen menjawab lebih dulu? Bisa dipilih dari salah satu pertanyaannya. Selain Bunda Asih, ayo, mungkin ada Bunda Ami, Bunda Puji, Bunda Emi. Oke, monggo Bu. Oh, Bu Dani, monggo Bu Dani. Oke, terima kasih Bu Anis atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab untuk soal yang nomor pertama. Nilai kebajikan apa yang sudah melekat pada diri Anda atau pada diri saya saat selama ini ya. Nilai kebajikan yang sudah melekat pada diri saya antara lain 1, disiplin itu sudah tentu karena kita sebagai seorang guru harus mempunyai sikap disiplin. Kalau kita tidak disiplin, bagaimana kita mengajarkan disiplin pada anak-anak didik kita? Yang kedua adalah tanggung jawab. Kita sebagai seorang guru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab apa? Mendidik para anak didik untuk menjadi anak yang berkualitas, berkarakter yang bagus, tentunya menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Terima kasih.
Ya, ada lagi. Bunda Emi? Oke, Bunda Emi mau jawab soal yang nomor berapa, mau direfleksi tentang diri sendiri. Oke, monggo. Boleh memilih salah satu. Kebutuhan dasar apa yang saat ini ingin Anda penuhi? Kita sebagai manusia ada kebutuhan dasar kita terkait dengan kesenangan. Jadi selain kebutuhan dasar tentang sandang pangan papan, itu kita juga butuh kebutuhan dasar kesenangan. Kalau saya, kesenangan itu bagi saya sebagai balancing ya, sebagai keseimbangan dari pekerjaan. Kita juga butuh refreshing, butuh kesenangan yang itu juga bisa kita penuhi di setiap masing-masing individu dengan cara yang berbeda. Ada kalanya dengan healing, ada kalanya kita dengan silaturahmi ke teman, itu sudah sebagian dari kesenangan kita sebagai guru, sebagai teman sejawat, sehingga kita tidak terlalu tegang, tidak terlalu sepanang dengan urusan pekerjaan. Demikian menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bunda Ani, juga Bunda Emi. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Iya. Nah, betul sekali bahwasanya kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Ya, kita berusaha untuk memenuhi semampu kita. Seperti itu, guys. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya? Sebelum saya tutup untuk materi hari ini. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk teman-temanku sudah hadir di sini, sudah bisa paham, sudah bisa mengerti dengan materi yang saya paparkan, sudah ada umpan balik yang bagus juga. Ternyata teman-teman juga sudah bisa memahami, sudah bisa belajar merefleksi diri kita bahwa kita itu mempunyai nilai kebajikan ini, kemudian kebutuhan dasar yang seperti ini yang harus saat ini ingin saya penuhi, sudah bisa merefleksi diri panjenengan masing-masing. Oke, sedikit saya simpulkan dari materi ini tentang disiplin positif. Tentunya bahwa disiplin positif itu kaitannya dengan budaya positif, kegiatan rutin yang bisa kita terapkan di kegiatan lembaga atau satuan pendidikan setiap harinya, yang bisa kita terapkan baik kepada anak maupun kepada murid. Bahwa perilaku kontrol manusia itu bahwasanya orang itu tidak akan bisa dikontrol oleh orang lain. Tentunya kita yang harus mengontrol diri kita sendiri dengan adanya 5 posisi kontrol guru, bahwa tadi seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa seorang guru tidak boleh menjadi posisi penghukum, tidak boleh pada posisi membuat merasa bersalah. Kemudian jadilah posisi guru seorang manajer. Karena posisi guru seorang manajer itu sudah mempunyai peran sebagai teman dan juga sebagai pemantau di dalam mendidik dan membimbing putra putri panjenengan semuanya. Tentunya kaitannya dengan siswa yang selalu membuat pembelajaran yang berpihak kepada anak, bahwa kita seorang guru harus menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Anak diberi kebebasan, anak diberi kesenangan untuk berpotensi, untuk mengembangkan kreativitasnya, imajinasinya, untuk bisa berkarya, bisa menciptakan suatu kreativitas sesuai dengan kemampuan anak-anak. Karena apa? Karena kebebasan dan kesenangan adalah merupakan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak yang harus kita penuhi. Seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk panjenengan semua yang sudah bisa hadir di sini. Mungkin saya minta maaf untuk kurang lebihnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di panjenengan semuanya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini adalah dokumentasi praktik aksi nyata. Tahap perencanaan, yaitu meminta izin ke kepala sekolah untuk melakukan berbagi praktik baik di komunitas praktisi. Pertama-tama, peserta mengisi daftar hadir. Kedua, yaitu kegiatan pemaparan. Ketiga, umpan balik oleh peserta. Keempat, foto bersama setelah kegiatan. Bukti daftar hadir kegiatan. Daftar hadir dihadiri oleh 11 peserta yang terdiri dari 2 orang kepala sekolah dan 9 orang guru. Pelaksanaan tanggal 30 Mei tahun 2024. Tempat pelaksanaan di TK Mutiara Bunda 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.